Halo semuanya, selamat datang di video ketiga dalam rangkaian, Figma untuk pemula. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana sih caranya membuat akun Figma, hingga berhasil membuat desain file untuk belajar Figma. Nah, di video ketiga kali ini, saya akan coba share bagaimana sih, eee, desain file atau desain editor dari Figma itu ya seperti itu, ya. Oke, kita langsung saja. Jadi ini dia 3 hal yang akan kita pelajari di video ketiga kali ini ya. Jadi kita kenal dulu apa sih desain file itu, lalu, terus sedikit tutorial tentang penggunaan desain editor, dan terakhir kita akan coba mengatur preferensi dari sebuah file. Oke, kita langsung saja. Nah, ini ya kita sudah berhasil membuat, desain file sebelumnya ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk desain file kali ini ya, sebelumnya desain file ini dimiliki oleh Figma untuk membuat apapun, bukan hanya untuk membuat, tampilan prototipe dari layar aplikasi atau sistem web, tapi teman-teman juga bisa membuat, ideation. Jadi mengumpulkan, ide-ide dari, teman-teman serta tim dari teman-teman sekalian. Ya, jadi sebenarnya desain file ini diperuntukkan bukan hanya untuk sebuah file, sorry, untuk sebuah tampilan ya, prototipe tampilan aplikasi atau website, melainkan desain file ini bisa membuat berbagai macam objek, ya, dan kegunaan. Hingga kadang ada yang menggunakan desain file ini untuk membuat sebuah presentasi juga ada, untuk membuat ideation, untuk membuat eksplorasi, menyimpan komponen, dan sebagainya. Oke. Nah, itu tadi ya pengertian tentang desain file. Jadi, kesimpulannya bukan desain file itu bukan digunakan hanya untuk membuat prototipe, tapi membuat apapun itu yang berkaitan tentang, desain atau objek yang bisa dilihat sendiri atau bersama-sama dengan tim. Oke. Nah, sekarang yang kedua ya, kita akan mengenal tentang bagaimana sih menggunakan tools-tools yang ada di desain editor dari Figma. Nah, sebelumnya desain editor Figma itu punya 4 objek yang bisa kita lihat dan gunakan, ya. Objek pertama itu ada sebelah kiri, ya, ini navigasi ya, panel navigasi, oke, left sidebar ya, sidebar kiri. Nah, ini ada, right sidebar ya, ini untuk, panel desain, ya, panel properti dari sebuah objek atau sebuah frame, ya, itu letaknya di sini, edit-edit ukurannya. Nah, di sini edit-edit objek, menambah-nambah objeknya, seperti itu, oke. Nah, yang kedua kita punya sebentar. Saya benahin dulu. Oke. Yang kedua kita punya sorry, yang ketiga kita punya ini, ya, tools-tools dari editor ini, ya. Ini tools bar dari Figma Editor, seperti itu, ya. Dan yang ini adalah kanvas, ya. Kanvas ya untuk menaruh atau meletakkan semua objek yang teman-teman ingin, letakkan, seperti itu. Oke. Nah, oke, kita mulai dari kiri dulu. Nah, yang ini adalah, nama dari file. Nama dari file yang berada di project apa, ini project draft ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat version historinya, ya. Jadi di sini kalian bisa lihat dari awal kalian bikin kapan sampai apa yang diedit itu bisa lihat di version history, ya. Bisa ekspor juga, dan yang paling penting kalian bisa me-rename ya dari nama file kalian. Anggap saja kita di sini rename, belajar Figma ya, Figma 1. Ya, ini bisa kalian rename nama dari file kerja kalian ya. Oke, selanjutnya di sini ada, logo Figma ini Figma menu ya, ini untuk bisa balik ke dashboard tadi, ya. Ini ada file preferensi, nanti ini kita akan cari tahu di, sesi ketiga nanti di video ini ya. Nah, selanjutnya ini ada page, halaman. Jadi page ini adalah sebuah halaman dari file, seperti itu. Anggap saja kalau kalian misalnya bikin slide atau PowerPoint, nah ini per slide, seperti itu, ya. Nah, anggap saja misal di page 1 kalian taruh, ideation-nya, jadi ide-ide apa, fitur-fitur apa saja. Nah, di page berikutnya baru kalian bisa mungkin ya menambahkan, eee, nah ini, ya, jadi di page berikutnya kalian bisa, eee menambahkan ya, istilahnya, komponen mungkin atau halaman-halaman lain untuk menyimpan lainnya. Mungkin di halaman ketiga kalian bisa, istilahnya membuat khusus untuk tampilan-tampilan dari aplikasinya, gitu. Nah, itu fungsinya dari page. Nah, layers ini adalah list dari seluruh objek yang ada di sebuah halaman, ya, oke. Nah, seperti itu memang.
Jadi tadi nggak ada plusnya ya, karena tadi masih di show version history. Jadi ini masih di timeline history ya. Jadi kita nggak bisa nambah page dan sebagainya di ini. Ya, selanjutnya kita pindah dulu ke hide version history. Ya, ini baru kita bisa tambah page tadi. Oke, ini tambah page halaman 2 dan kita tambah page lagi ya. Dan sekian. Ya, kita bisa tambah page lagi. Oke, ini delete dulu teman-teman. Delete page. Oke. Jadi delete page ini seakan seperti slide ya. Anggap saja kita yang ini misalnya edition atau eksplorasi. Ya, jadi di sini kalian bisa taruh semua eksplorasi perihal ide kah dengan teman-teman kalian dan sebagainya, kalian taruh di sini. Dan yang kedua mungkin ini ada komponen ini, di sini kalian bisa taruh misalnya desainnya, jadi desain app-nya. Oke. Atau mungkin desain app 1, 2 dan sebagainya bisa ya. Jadi kita di sini punya 3 saja seperti itu. Oke. Nah, ini layar akan terlihat ketika sudah ada objek di dalam sebuah kanvas dari sebuah halaman yang kita pilih. Oke. Nah, itu dari left sidebar. Nah, sekarang kita coba melangkah ke taskbar atau toolbar ini ya. Oke, di sini kita lihat ada yang pertama ini ada alat untuk memindahkan ya, move, hand tool dan sebagainya. Lalu di sini ada alat untuk membuat frame ya, frame. Jadi semisal kalian mau buat tampilan HP ya dari misalnya tampilan menu, tampilan about. Nah, kalian bisa pisah dengan frame di satu halaman gitu ya. Oke, contohnya saya mau buat frame ya. Saya buat frame 1. Kalau misalnya kalian misalnya ideation atau eksplorasi ya kalian bisa buat frame khusus di sini, misal khusus Surya. Misal frame kedua di sini kalian untuk siapa, Budi, Ayu dan sebagainya. Jadi masing-masing mengeluarkan eksplorasinya di masing-masing frame di dalam satu halaman yang sama eksplorasi ya. Itu kalau semisal kita mau kolaborasi. Tapi semisal kalau misalnya kalian mau bikin untuk frame aja untuk menaruh mood board seperti itu bisa ya. Oke, ini buat frame. Anggap saja ini frame ya. Ini sudah frame. Nah, kalian juga bisa merename nama frame-nya ya. Misal ini anggap saja ya mood atau misalnya apapun itu. Oke, atau misalnya ini kumpulan shape. Saya akan kasih contohnya. Ya, bebas, ini bisa kalian namakan sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Oke. Nah, frame ini anggap saja bingkai ya teman. Lalu di dalam frame ini kita bisa nambahkan objek. Ya, misal di shape ya. Ini kalian bisa tambahkan persegi, garis, atau panah, atau lingkaran, atau poligon. Ini banyak sisi istilahnya ya. Bintang, atau kalian bisa upload foto atau video ke dalam kanvas kalian ya. Oke, misal saya mau bikin rectangle. Nah, kita bisa bikin rectangle di luar bingkai yang sudah kita bikin atau di dalam bingkai. Contoh misal saya buat di luar ya. Nah, ini adalah shape di luar bingkai ya. Sedangkan kalau kita mau buat shape di dalam bingkai ya, kita klik dulu, baru kita klik rectangle. Nah, kita klik rectangle-nya ke dalam shape. Nah, jadi shape ini sudah ada ya. Jadi kalau dia dalam shape, dia seakan di dalam bingkai. Ya, jadi kalau misalnya dia keluar ya mungkin sebagian yang tidak terlihat. Atau kita ingin keluarkan, tinggal keluarkan. Masukkan saja ya. Oke. Nah, sekarang di sebelah kiri ya, yang tadi saya jelaskan tadi ini layers ya. Jadi, misal di sini layers ini ada 3 objek. Yang pertama kita rectangle di luar dari sebuah frame apapun itu. Nah, kita juga memiliki satu frame di sini. Dalamnya ada sebuah rectangle. Ya, ini fungsinya layers. Nah, apalagi fungsinya layers teman-teman? Ya, semisal di sini kita punya 2 rectangle, kita buat ya, kita buatkan satu lagi rectangle. Nih, ya kita beri aja ya, nih. Oke. Ini akan kita ubah warnanya. Misal merah ya. Oke. Nah, misal ini rectangle 3, ini rectangle 2 ya. Jadi sekarang ini ketika kita pindahkan, nah jadi rectangle 2 ini ada di bawah 3. Nah, gimana cara pindahinnya? Kalian pindahinnya agar yang 2 ini di atas yang merah, ya tinggal kalian drag aja rectangle 3 ya, klik tahan ke bawah. Oke, jadi dia akan pindah ya. Jadi sekarang rectangle 2 yang ada di atas dari si merah ya. Jadi kalau misalnya kalian memindahkan mana atas mana bawah, tinggal lihat di sidebar layers ini. Oke.
Nah, sekarang oke, kita akan lihat tools lainnya di taskbar ya. Tadi itu shape udah. Nah, ini kalian bisa buat yang lainnya atau upload image, ini frame juga ya. Nah, sekarang ini ada yang namanya pen ya, pen. Misal kita pakai pen. Ini fungsinya sama seperti editor biasa ya. Misal kalian mau buat lingkaran atau apa dan sebagainya. Oke, ya objek barulah yang selain shape dan sebagainya. Oke, kalau udah selesai kalian tinggal misal mau warnain objeknya yang udah kalian bikin tadi. Nah, ini untuk stroke ya, sorry. Ini stroke ini garis. Ya, kalau mau ubah warnanya tinggal kalian tambahkan fill ini. Fill. Ya, fill. Ini tinggal ubah kalian jadi merah. Apapun itu ya. Oke. Misal kalian mau hapus fill-nya ya tinggal minus ini aja. Remove. Oke. Sama kayak stroke. Kalian mau hapus stroke-nya, remove. Oke. Kalian tunjuk lagi misal. Nah, ini kalau misalnya kok kayak gini sih ya tinggal pencet escape aja ya. Kita menunjuk ini vektor yang kita buat. Kalau menambah warnanya, kok nggak ada warnanya ya tinggal tambah fill. Oke. Oke, itu. Nah, itu untuk objek yang di sini. Nah, kita juga bisa menambahkan apa istilahnya tulisan. Tulisan. Ingat ya, kalian kalau menambahkan dalam frame, kalian tunjuk ke frame-nya. Kalau mau di luar frame, di luar frame. Ya. Bisa kita ketik aja, saya sebuah bentuk persegi. Oke, sudah. Ya, sudah kita punya teks. Oke. Nah, si awalnya kan ini ada di luar frame ya. Kita masukkan ke dalam frame. Bisa. Ini kita delete aja nih. Ya, nggak semuanya. Nah, oke, jadi kita bisa nambahkan tulisan ya, kita bisa nambahkan bentuk, kita bisa bikin bentuk baru ya, berkreasi ya dengan pen ini ya. Nah, di sini juga kita bisa komen ya, memberikan komentar ya, kalau misalnya kita pakai Figma untuk kolaborasi, kita bisa komen ya. Nah, ini kita bisa menambahkan plugin tambahan ya. Ini bisa aset ya, jadi kayak komponen dan sebagainya itu akan dijelaskan di video-video lainnya di tutorial Figma untuk pemula. Sekarang saya skip dulu. Nah, ini juga kita bisa tambahkan plugin ya, plugin-plugin misal plugin untuk icon atau plugin Unsplash untuk kita menambahkan foto langsung ya, jadi nggak usah kita buka Unsplash, download dulu filenya terus copy ke sini ya, tinggal kita buka di sini. Sama seperti icon juga kita bisa tambahkan di sini ya. Ini untuk plugin. Oke. Nah, ini ya garis seperti biasa. Ini untuk ini kalau misalnya kalian pakai apa iPad atau tab seperti itu ya, kalian bisa gambar-gambar ya, nggak bisa gambar dan sebagainya. Oke. Kalau hapus ya udah tinggal kalian klik ini. Ya. Oke, itu untuk pen dan sebagainya. Kita balik ke tampilan drag and drop aja. Oke. Nah, itu untuk toolbar di bawah ini. Ya, jadi banyak hal yang bisa kalian manfaatkan. Oke. Nah, sekarang kita akan melangkah ke bagian kanan. Ya. Nah, bagian kanan ini adalah bagian properti, properti sidebar. Ya. Jadi di sini untuk mengedit segala hal tentang halaman, kanvas ataupun objek yang kita tunjuk. Nah, seperti ini ya, dia akan berubah. Atau ini kita akan berubah page ya. Jadi kita ubah stylenya, warna latar belakang kita bisa ubah dan sebagainya. Kita back jadi yang biasa ya, seperti itu dan sebagainya. Di sini ada desain, ada prototype. Nah, prototype ini nanti ketika kalian punya dua frame seperti itu. Ketika kalian punya dua frame, nanti kalian bisa pindah seperti itu ya. Jadi misal kalian ketika play ini untuk play prototype, jadi ketika klik button misalnya button ini klik itu harus pindah kemana itu bisa diatur di prototype. Oke. Nah itu teman-teman ya. Ini nggak kelihatan karena warnanya sama ya. Oke, saya ubah dulu. Jadi warna biasa aja. Back to normal. Oke, untuk page. Oke, saya normalin ya. Kalau untuk back tinggal Ctrl plus Z aja di keyboard. Oke, atau kalau misalnya Mac tinggal Command plus Z. Ya balik ke sebelumnya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Tadi kita klik ini untuk edit page-nya. Sekarang kalau mau edit shape-nya, nah klik shape-nya. Nah, ini kita bisa atur ukurannya manual di sini. Ya, manual di sini. Atau kita bisa atur di sini langsung ya.
Jadi ada 2, kalian bisa atur di sini, atau kalian bisa atur lewat sini. Ya, contoh ini saya mau narik nih, tuh nambah tuh di bagian heads kalian perhatikan, nah bisa nambah seperti ya. Atau semisal nih kalian mau ganti langsung bisa, atau misal, wah saya mau nambah lagi berapa piksel seperti itu, ya tinggal tambah, misalnya ini tambah lagi 10 piksel dan enter. Dia nambah sendiri 332 dan sebagainya. Ya jadi tanpa kalian harus tambah berapa dan sebagainya itu. Ya, jadi kita bisa pakai fitur plusnya ya. Nah, oke teman-teman, seperti itu ya. Terus untuk misal nih, ini, nah kalau kita tarik di ujung, itu dia nggak presisi ya. Caranya biar presisi kalian tinggal klik shift, shift ya, shift. Jadi maksudnya presisi itu jadi misal dari awal berapa ya, sini saya balikin dulu 322, 322. Oke. Nah, di sini ya, biar presisi, ini kan nggak presisi nih. Nah, tapi dengan kalian klik tombol apa tekan dan tahan tombol shift, nah dia akan balik menjadi presisi ya. Sesuai dengan ukuran yang awalnya. Kan tadi 322 tuh. Kalau saya lepas shift-nya, wah ini bebas. Tapi ketika saya klik shift, dia balik menjadi benar-benar presisi. Ya, nggak presisi lebih ke balik ke ukuran yang awalnya. Nah, caranya kalau udah oke, dilepas dulu yang kliknya, baru lepas yang shift. Itu. Tapi kalau kalian nggak mau ribet tekan shift, biasanya di sini ada nih, dikunci ukurannya. Jadi ketika kalian mau perbesar perkecil, dia nggak usah tekan shift ya, saya lepas tangan shift, ya jadi bisa seperti itu. Oke, itu preferensi aja. Tapi biasanya saya nggak pakai sih, ya. Oke, nah itu. Nah, terus semisal kalian mau lurusin objek di dalam ini nih, objek di dalam frame atau di luar frame lah. Nah, misal nih saya nih geser, ini nggak beraturan lah, nggak beraturan. Oke, ini misal nih, sinilah. Terus saya tekan ini, terus saya pencet tahan kontrol, tekan ini, sorry, ini tekan shift ya, tekan ini, ya, tekan shift, masih saya tekan shift, terus saya tekan ini. Nah ini misal saya mau dia tengah-tengah semua, jadi saya nggak perlu satu-satu ya, tinggal kalian klik, nah semuanya langsung ke tengah ya. Jadi itu enaknya di Figma. Jadi kalian nggak usah, wah atur dulu sama, jadi langsung aja pakai gabungkan aja dia semua objeknya ya. Jadi klik sekali, tekan shift ya, klik yang lain, yang mana mau dijadikan satu, mau rata kiri semua bisa, atau tengah, atau ke kanan, nah bebas, oke. Nah itu, enaknya itu, oke teman-teman, ya. Jadi kurang lebih seperti itu fungsinya di properties dan lainnya. Di sini juga kalian bisa ganti warna, bisa tambahkan garis pinggir ya ini. Jadi kalau tambah garis pinggir tinggal plus ini ya. Jadi ada garis pinggirnya. Tadi kan nggak ada tuh. Nah ini kan sekarang ada garis pinggir ya. Sekarang kita hilangkan garis pinggirnya gimana caranya? Tinggal klik minus. Ya, nah, udah hilang. Oke. Dan sebagainya. Nanti kalian bisa explore sendiri tentang ini. Oke. Nah, itu dia tadi ya beberapa fitur untuk uh, yang ada ya di desain editor dari Figma. Nah, sekarang kita akan melangkah ke yang terakhir ya, yang ini yang mengatur preferensi. Preferensi file ini ya ketika kalian mau mengatur sebuah file ini. Nah, itu ada di sini. Oke. Ya, di sini kalian bisa buat new design lagi sama seperti ini atau buat desain yang lain ya, entah itu slide, jam, boost dan sebagainya. Ya, kalian bisa buat langsung dari sini. Oke. Bisa undo dari sini ya, ini Ctrl Z kalau di Mac ntar kelihatan kok sini Command Z atau apa misalnya kalian lupa shortcut-nya itu kalian bisa lihat di sini. Oke, dan view juga jadi mau tampilin apanya nih ya. Mau dia ada frame outline-nya atau mask outline-nya atau outline lainnya atau mungkin perlu ada ruler ya seperti ini ya itu bisa ya. Itu ada di sini semuanya ya. Di view ini. Mau kalian hilangkan tinggal klik lagi udah selesai ya. Atau yang lainnya misal kayak grid nih, pixel grid ya hilang. Coba kita tambahkan apa yang berubah ya. Pixel grid dan sebagainya. Ya, ini. Nah, grid seperti ini ya. Nah, ini. Ya. Oke, ini grid pixel ya. Lalu misalnya kalian mau ubah apanya lagi atau nambah plugin. Nah, di sini kita bisa tambah plugin. Nanti kita akan bahas di video yang lainnya ya. Referensi yang lain ya di sini kita bisa mengganti warna temanya yang seperti tadi di pengaturan setting di video sebelumnya itu sudah saya bahas ya, atau di sini kalian misalnya mau ganti dark langsung bisa, atau mau ganti balik light lagi bisa ya, atau sesuai sistem time. Sistem time ini sesuai waktu ya.
Kalau misalnya dia malam gelap misalnya, atau misalnya kalau misalnya DM-nya terang, dia terang, kalau DM-nya gelap, gelap, seperti itu, ya. Dia mengikuti dari tema Windows atau, bawaan Mac yang kalian miliki. Oke, itu aja teman-teman, kita sudah membahas semuanya ya. Jadi, sudah mengenal apa itu desain file, ya, lalu pengenalan tentang fitur-fitur atau tools yang bisa kita gunakan di Figma Design Editor, dan sudah tahu bagaimana mengatur preferensi file dari save atau misalnya ubah file lain to view, penggaris, apapun dan sebagainya itu sudah kita lihat di preferensi file. Oke, demikian aja untuk pengenalan fitur desain editor dari Figma. Sampai jumpa di video selanjutnya.